teman-teman, ketemu lagi di kelas game programming kali ini pada pekan keempat ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang 2D game programming secara umum ya dari sisi gameplay. Sekarang kita akan coba untuk memoles dari sisi tampilan atau sisi grafis ya. Jadi kita akan mempelajari yang namanya parallax scrolling. Nah, materi hari ini atau kesempatan ini ya akan saya bagi tiga. Yang pertama adalah konsep dari parallax scroll-nya itu sendiri. Kemudian kita akan coba ngoding untuk parallax scroll. Ya, setelah ini jadi kita akan update untuk script-nya musuh sehingga dia hanya aktif pada waktu musuhnya itu masuk ke layar saja ya. Kalau sekarang game yang kita punya itu semua musuhnya langsung aktif ya, langsung gerak, padahal bisa jadi dia masih di luar layar. Dan yang ketiga, kita juga akan update lagi skripnya pemain supaya pemainnya tidak bisa keluar dari layar ya. Kalau yang sekarang dicoba, ya pemainnya bisa keluar dari layar seperti ini ya. Padahal tentu saja ini bukan hal yang kita inginkan. Kita ingin bahwa pemainnya itu selalu kelihatan di layarnya si pemain ya. Nanti kita akan betulkan ini setelah parallax scroll-nya jadi. Nah, kita akan lihat konsep parallax scrolling secara langsung aja ya. Jadi parallax scroll itu adalah sebuah teknik untuk menggulirkan layar ya, dengan gambar latar belakang itu akan digulirkan lebih pelan daripada gambar latar depan sehingga ini ada semacam ilusi untuk kedalaman ya. Ini biasa digunakan di shoot 'em up ya, game 2 dimensi terutama ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa teknik parallax scroll ini juga digunakan di jenis game yang lain, misalkan, platform ya. Kalau teman-teman lihat beberapa game indie sekarang pada, menggunakan parallax scroll ini, ya. Kita akan coba buat parallax scroll untuk game kita sendiri. Nah, ada beberapa teknik yang biasa digunakan untuk menciptakan efek parallax scrolling ini. Ya, kita akan lihat dua buah cara. Yang pertama adalah pemain dan kameranya itu bergerak, lalu game objek lainnya itu diam di layar ya. Nah, ini sebetulnya bisa dibuat secara otomatis kalau kamera kita adalah kamera yang jenisnya perspektif. Ya, cuman untuk game 2 dimensi itu kameranya jenisnya adalah ortografik ya. Kita coba lihat aja di Unity-nya ya, di main kamera. Saya akan pilih dan ini proyeksinya adalah ortografik ya, karena ini game kita adalah game 2 dimensi. Nah, pendekatan kedua, pemain dan kameranya yang diam, tapi semua game objek lainnya yang ada di scene itu akan digerakkan. Nah, nanti untuk game kita akan menggunakan kombinasi kedua cara tersebut. Ya, jadi pemainnya akan gerak maju dengan kameranya, tapi selain itu latar belakang dan beberapa objek lainnya akan gerak ya berlawanan arah dengan pemain dan kecepatannya akan kita bedakan nanti ya untuk menimbulkan ilusi kedalaman ya bahwa yang paling belakang itu paling jauh dari kamera sehingga logikanya adalah pergerakannya terlihat lebih pelan dibandingkan yang benda-benda yang berada semakin dekat dari layar atau dari kamera ya. Nah, kamera ini bisa saja dijadikan child-nya dari player, sehingga kameranya akan selalu mengikuti pemain ya. Kalau saya coba si main kamera ini saya jadikan child-nya dari player, ya sehingga jadinya seperti ini. Nah, maka ketika dicoba pemainnya, seakan-akan di sini terlihat dia diam di tempat ya, padahal sebetulnya kalau dilihat di scene, player dan kameranya ini bergerak. Nah, tapi sekarang ini malah menimbulkan efek samping ya, yaitu, bisa keluar dari layar sekarang, ya bisa terlihat ini ada, bagian biru yang tidak kita gambar apa-apa soalnya. Nah, pada beberapa game mungkin ini yang kita perlukan ya. Jadi kalau teman-teman melihat ada sebuah game yang playernya itu seakan-akan fix di tempat, tapi semuanya itu bergerak.
Nah, itu sebetulnya, bisa kita buat dengan menjadikan main kamera ini sebagai child dari player, ya. Nah, tapi untuk, game kita ini nggak cocok ya, karena kalau kameranya bebas mengikuti pemain, maka dia bisa gerak kemana saja ya. Akibatnya dia bisa keluar dari layar. Nah, sementara itu kita maunya si player ini bisa bergerak dengan bebas selama dia berada di dalam layar ini. Nah, karena sekarang ada konsep pengguliran layar ya atau, layarnya bisa scroll, maka kita punya konsekuensi baru bagi musuh ya, kapan dia bisa muncul. Nah, ini tergantung dari kita sendiri sih ya, kita bisa munculkan sesuai kebutuhan, misalkan dia muncul pada posisi tertentu, ya ini yang kita lakukan sekarang, musuhnya muncul pada posisi tertentu yang sudah kita gambarkan di, panel scene. Bisa juga musuh dimunculkan dengan trigger tertentu. Misalkan katakanlah player-nya sudah mencapai skor tertentu atau sudah membunuh sejumlah musuh tertentu, ya maka dimunculkan musuh yang lain. Cara yang lain misalkan musuhnya bisa dimunculkan ketika pemain itu mencapai posisi tertentu ya. Jadi misalkan kalau pemainnya sudah sampai di sini, maka muncul musuh yang baru dari kanan layar. Nah, untuk game kita, kita akan menggunakan pendekatan yang pertama, yang paling gampang aja ya. Musuh dimunculkan pada posisi tertentu, maka silakan, letakkan beberapa musuh agak banyak dan usahakan ada yang keluar dari layar ya. Ini main kameranya akan saya kembalikan dulu, sehingga dia bukan lagi child dari player. Kemudian beberapa pulpi ini akan saya duplicate ya, sehingga sekarang dia betul-betul keluar dari layar ya. Main kamera saya di sini mungkin ini agak nggak kelihatan, tapi ada batasnya kira-kira di sini ya, sehingga ini jelas-jelas terlihat bahwa, banyak musuh atau banyak pulpi saya yang sudah keluar dari layar. Nah, kemudian, untuk susunan layer, ya tolong disesuaikan ya, kita akan nambah satu layer baru, yaitu, misalkan kita beri nama aja background element, objeknya ini nanti diisi dengan platform yang ukurannya kecil, ya. Sementara itu middle ground kita akan gunakan untuk platform yang ukurannya besar ya, sesuai dengan, teori kedalaman ya, kalau kita melihat benda semakin jauh dari kita, bendanya tentu saja terlihat semakin kecil. Tapi kalau bendanya semakin mendekat dengan mata, maka bendanya akan terlihat semakin besar. Ya, jadi itu kita pisahkan ke dalam background element dan middle ground. Ya, background elemen silakan diberi setnya sekarang antara 10 sampai 5 ya. Misalkan di sini diberikan angka 9. Ya, jadi sekarang, kalau ada beberapa middle ground di sini, ya silakan ditentukan sendiri mana platform yang kira-kira ukurannya kecil dan mana yang ukurannya besar ya. Setelah itu baru dipisahkan ke dalam layer sendiri ya, yaitu background elemen untuk platform yang kecil dan middle ground untuk platform yang besar ya. Saya akan sesuaikan dulu, scene saya untuk menyesuaikan terhadap perubahan layer ini ya, sebentar. Nah, oke ya, saya sudah menyesuaikan scene saya sekarang dengan background elements. Ya, setnya saya beri 8 di sini, terdiri dari 3 buah platform yang kecil-kecil ya, satu, 2, 3. Kemudian middle ground-nya saya kasih platform yang ukurannya agak besar ya. Jadi ada satu platform ini, kemudian platform yang ini, dan platform ketiga saya letakkan di sini. Ya, itu perubahan yang perlu dilakukan pada, scene kita ya, mengubah susunan layer-nya supaya sekarang kita, bisa menciptakan parallax background tadi. Nah, setelah ini, kita akan mulai melakukan coding-nya ya, untuk membuat parallax scrolling-nya ya. Jadi, siapkan Visual Studio-nya,
Bentar lagi kita akan mulai ngoding ya, jangan kemana mana dulu.